Sasakala Prabu Siliwangi, yaitu bagian ketiga, Pangeran Pemanah Rasa abad ke-15 menjadi raja di Kerajaan Gajah. Sejak 14 tahun, setengah abad dan seterusnya, Pangeran Pemanah Rasa sudah besar dan beranjak dewasa. Pangeran Pemanah Rasa terlihat kuat dan gagah, terlihat dari postur tubuhnya yang sudah terlihat tinggi dan besar seperti ayahnya. Anak tersebut benar-benar akan menjadi raja. Ayahnya, yaitu Pangeran Anggalarang, tidak menyangka bahwa Pangeran Pemanah Rasa akan mampu memegang atau memimpin kerajaan dan rakyat-rakyatnya dengan baik. 14. Setelah Pangeran Anggalarang mengajarkan kembali ilmu-ilmunya untuk menjadi seorang raja, agar bisa memimpin kerajaan, dan rakyat-rakyatnya. Dari situ Pangeran Pemanah Rasa diangkat oleh ayahnya, yaitu Pangeran Anggalarang, menjadi raja kedua dari Kerajaan Gajah. Yang disebut-sebut Kerajaan Gajah itu simbol atau tanda lambang kerajaan yang dibawa dari adat dan budaya, karena jika punya kerajaan harus tahu nama kerajaannya. Dari abad 15, karena Pangeran Anggalarang sudah semakin lanjut usia dan sudah tidak bisa memegang kerajaan apalagi memimpin rakyat-rakyatnya, Pangeran Anggalarang menyerahkan Kerajaan Gajah tersebut ke putranya, yaitu Pangeran Pemanah Rasa. Semua orang-orang yang menjadi ahli kerajaan menyerah terimakan tugas atau tahta kerajaan. Prabu Anggalarang menugaskan kepada patih kerajaan mengumpulkan saudara-saudara atau kerabat kerajaan beserta rakyatnya yang jadi perwakilan sebagai pengabdi kerajaan, menjadi saksi penyerahan tahta kerajaan. Patih menyerahkan tahta kerajaan ke Pangeran Pemanah Rasa di depan rakyatnya, agar terlihat Pangeran Pemanah Rasa betul-betul menjadi raja di Kerajaan Gajah. Semenjak abad 15, Kerajaan Gajah betul-betul dipegang oleh Pangeran Pemanah Rasa. Cuman dalam waktu 1 hari saja, selesai sudah acara penyerahan tahta kerajaan dengan tugas-tugasnya dalam memimpin rakyat Kerajaan Gajah yang dianggap oleh beliau sebagai saudara-saudaranya. Tidak menunggu beberapa waktu yang lama, setelah menyerah terimakan tahta kerajaan, Prabu Anggalarang wafat meninggalkan semuanya. Pangeran Pemanah Rasa merasa kehilangan. Kata Pangeran Pemanah Rasa, ada firasat yang aneh kepada ayah saya. Ingin cepat-cepat menyerahkan tahta kerajaan sebelum ayahnya meninggal. Baru dia mengerti oleh Pangeran Pemanah Rasa. Kata Pangeran Pemanah Rasa, oh, ternyata ayahanda ingin menurunkan semua ilmu dengan kerajaan sebelum ayahanda meninggal. Pangeran Pemanah Rasa langsung menyiapkan kayu untuk membakar ayahnya. Pangeran Pemanah Rasa mengeluarkan api dari tangannya untuk membakar ayahnya yang sudah meninggal. Karena mengikuti agamanya dari agamanya, yaitu agama Hindu, jadi pengurus pemakaman dengan cara dibakar dan diambil abunya. Dari abad 15, Kerajaan Gajah dipegang oleh Pangeran Pemanah Rasa. Sampai di sini dulu sahabat Andrea DJ. Ikuti scene keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.